Iya, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi saya sering sekali memang guyon-guyon di Flipmas itu ya supaya kita tidak terlalu seriuslah menanggapi sesuatu ya. Karena juga di kitab suci dikatakan sesungguhnya kehidupan ini hanya senda gurau belaka. Jadi santai-santai saja. Hasil akhirnya sama kok gitu loh. Nah, saya mencoba kita sharing tentang bagaimana personal power itu saya ambil dari satu buku ini Bapak Ibu. Jadi bukunya Ibrahim El-Fiqi ya. Jadi judulnya memang personal power. Jadi boleh nanti kalau misalnya kurang jelas ya enggak ketemu saya ya baca bukunya saja. Jadi sama saja maksud saya. Nah, gambaran paling gampang kalau kita bicara tentang personal power, kita punya kekuatan yang orang lain tidak punya. Justru inilah kesempatan kita untuk saling berbagi bahwa sebenarnya apabila kita punya kekuatan yang orang lain tidak punya, ya mendekat itu aja gitu loh. Mendekat saja karena sesuai dengan di hadis kalau engkau mendekat pada orang yang jual parfum, maka kamu akan dapat baunya. Tetapi kalau kamu mendekat pada tukang las, maka kamu akan dapat percikan las-lasannya. Jadi kita positif sajalah untuk kegiatan ini karena saya melihat saya ikut di Flipmas sudah cukup lama, ya orang-orangnya enjoy. Ini gambaran saya sebentar saja. Terus saya tidak punya pekerjaan Bapak Ibu, itu hobi saya. Jadi hobi saya itu traveling, dosen itu hobi ya. Karena kalau bekerja pasti pulangnya merengut. Kalau hobi ya wis lah iso ndak iso meringis. Nah, moto hidup saya jadilah orang yang pandai bersyukur. Karena yang tidak pandai bersyukur itu dia akan jadi ahli mengeluh dan meratap. Saya tadi membaca gambaran dari pembicara pertama luar biasa. Jadi bagaimana cara hidup bermasyarakat dengan saya melihat memang di Flipmas ini luar biasa. Seluruh orang-orangnya memang diajari untuk bersyukur walaupun secara tidak langsung. Proses berikutnya Bapak Ibu, saya akan menggambarkan sedikit saja dan apabila sudah pernah dapat ini, anggap saja hal yang baru. Bagaimana memahami diri sendiri karena memang orang yang kurang paham terhadap dirinya, itu pasti merasa dirinya benar. Ya, pahami diri sendiri sebelum paham sama orang lain, itu pilihan yang harus kita segerakan kalau kita ingin meraih sukses. Nah, yang pertama, jadi saya ambil di personal power ini sebetulnya memang sudah biasa kita lakukan Bapak Ibu. Jadi kita sudah biasa melakukan, cuman mungkin tidak terstruktur ya. Tidak terstruktur itu sehingga kita sering merasa kecewa. Sebetulnya kecewa itu cuman sedikit, saya kepingin 5, dapatnya 4,5, itu aja. Itu yang dinamakan kecewa gitu. Sebetulnya 4,5 itu kalau ditunggu bisa jadi 5, tapi karena memang sama Tuhan kita sering diberikan kata-kata sabar dan tidak, bahkan Bapak Ibu boleh cek di kamus untuk kata-kata positif itu 1/4 lebih sedikit dibanding kamus kata-kata negatif. Nah, di sini mungkin makanya sampai di ayat suci dikatakan kita sebaiknya terus berpikir positif ke siapapun. Nah, jadi pernyataan itu karena memang kalimat negatif itu sama manusia diciptakan lebih banyak. Contoh paling gampang, kalau Bapak Ibu seneng itu cukup dengan tertawa, terus kalau seluruh, oh apa sih? Ada apa ini? Saya tidak bisa menceritakan. Saking senengnya. Itu adalah kata-kata positif. Tapi kalau negatif, mangkel aku, anu semuanya lebih banyak. Jadi dari situlah mungkin atau bukan mungkin ya Allah tahu bahwa manusia itu lebih bersikap di nilai negatifnya gitu. Makanya di sini harus dibutuhkan satu kesadaran internal. Jadi kita sudah punya sebetulnya, kita sudah punya kesadaran internal itu, yaitu keyakinan, nilai dan sikap atau tingkah laku kita ya
ya sering kemarin juga ada pernyataan yang teman tidak setuju, itu biasa saja gitu loh. Ya, biasa saja gitu. Saya masih webinar. Ya. Ya, jadi masih biasa saja kalau misalnya nilai dan sikap mereka mereka tidak bisa terima itu. Bahkan tadi Bapak pembicara pertama cerita bahwa iya yang kita bicarakan kemarin tentang sapi gitu kan. Tentang sapi itu. Nah, kondisi-kondisi ini bisa berbeda. Itu kesadaran internal kita. Sedangkan kesadaran eksternal itu bisa terjadi dengan melihat sekeliling. Gitu. Ya, oh iya sih, di Flipmas ini orangnya banyak dan gaya pemikirannya berbeda-beda gitu. Ya satu saja, jangan diambil hati gitu. Ya, jangan diambil hati. Kita capek kalau ngambil hati pikiran orang masing-masing. Itu adalah kekuatan kesadaran. Jadi yang pertama menyadari apa yang tengah terjadi. Yang kedua ya menyadari situasi sekeliling Anda gitu. Ya, memang bagus kalau kita bisa menyeimbangkan kekuatan tersebut. Ya, yang terpenting melatihnya ya cobalah kalau ada sesuatu ya kita coba maklumi karena memang seperti itu gitu. Ya. Nah, dimensi kehidupan yang seimbang itu yang pertama dari sisi spiritual ya. Dari sisi spiritual itu bisa dilihat sederhana saja. Bukan dari sosok kalau kita sedang ketemu dengan Tuhan, tapi spiritualitas itu bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari. Dari mulai sisi spiritual, kesehatan, personal, finansial, ya. Jadi semuanya bisa langsung terikot bahwa sebetulnya keseimbangan seseorang seperti itu. Jadi banyak sekali yang kita merasa sudah seimbang, padahal belum. Ya, mulai sekarang saja gitu. Kita cobakan. Yang memang menarik Bapak Ibu, biasanya orang itu meninjaunya dari nomor satu dulu, sehat. Kalau merasa sehat, merasa nyaman. Tapi sehat terus, finansial juga kurang, itu jadi tidak sehat. Gitu. Tidak sehatnya bisa kita lari ke teman. Teman dalam arti ini, wong iku kok enak ya, turu-turuan tapi sugih gitu kan ya. Dia tidak tahu saat dia tertidur kita terbangun untuk memikirkan sesuatu. Nah, itulah kelemahan orang-orang yang meninjau dari sisi fisik. Sering kita merasa bahwa ada satu hal yang tidak penting, satu hal lain merasa lebih penting. Sebetulnya tidak juga. Tingkat kebutuhan itu jadi tergantung di mana orang itu merasa nyaman. Ya ada yang bilang orang itu baru merasa bahwa sehat itu jadi penting kalau dia sakit. Ya, tapi ada yang bilang ya sakit-sakit itu like duwe akeh yo sehat itu kan ya. Nah, gambaran-gambaran itu sebetulnya menunjukkan bahwa semuanya itu harus seimbang. Memang seimbang yang pertama nanti dari sisi skala spiritual kalau kita sudah sampai ke sana gitu. Jadi nanti kita bertahap ke sana Bapak Ibu. Nah, yang kedua yaitu prinsip kekuatan tujuan. Mana tadi? Oh ini. Ya. Tadi saya salut dengan Pak Darsono Sigit dan teman-teman yang ada di Flipmas ini. Ya. Orang-orang yang pingin maju adalah orang yang bangkit mencari lingkungan yang mereka inginkan, lalu mereka tidak dapat menemukannya, dan mereka menciptakan. Itu adalah orang-orang yang berhasil. Coba lihat saja lingkungan Flipmas ini luar biasa. Ada dosen yang angon wedus, angon sapi. Ya, nah, ada dosen yang senangnya cocok tanam. Semua ditanduri, termasuk nandur perkoro. Ya kan? Nandur perkoro, nandur ini, semua. Ya, itu orang-orang Flipmas itu. Selain Flipmas saya tidak melihat gitu. Ya. Terus ada yang dosen tapi buka bengkel. Jadi like sumpek, dia lari ke bengkelnya, dia nyaman. Bahkan tadi Pak Darsono sudah menyampaikan, saya punya lahan yang bisa dipakai bareng-bareng. Saya pikir itu bukan dosen. Jadi dosen itu hanya hobinya saja gitu. Ya. Atau juga tidak ada, ya mereka bisa nyaman-nyaman saja itu.
Sumpek ngadepi mahasiswa, ndelok sapi. Itu kan nyaman ya. Sumpek ngadepi istri, ndelok sapi. Ya kan? Nah, bisa diperas susunya, bisa dijual. Itu maksud saya. Jadi sebetulnya konsep-konsep ini adalah konsep yang terbaik. Saya melihat, saya ikut beberapa, bukan karena saya di Flipmas, saya ikut beberapa organisasi, tapi di Flipmas ini luar biasa gitu. Semua gerakan bisa diolah dan bisa jadi pendapatan. Semua gerakan itu ya. Bahkan saya sering melihat Pak Baidowi itu wis beber badi di WA itu ya kan ya. Wah ya. Dia lupa kalau dosen gitu loh. Bayangkan dosen matematika beber batik coba ya. Nah itu sudah itulah Flipmas gitu loh, iya kan? Sudahlah semua itu kayaknya. Semua pokoknya obah jadi duit. Nah, itu adalah kekuatan tujuan. Ya, itu kekuatan tujuan. Pak Darsono juga gitu. Saya tawarkan, saya punya tanah kayak gini, monggo kalau mau digarap. Ya. Nah, dan itu tidak terjadi loh di kelompok-kelompok lain yang seperti ini. Makanya saya bersyukur saya ikut bagian dari Flipmas ini, ya. Karena awalnya memang kita lihat Flipmas itu waktu saya masuk ada sedikit impian, ya. Bangunan awal dari impian. Setelah itu kita kumpul, kita cerita tentang pemikiran. Nah, baru setelah itu pasti ada cerita. Oh, enak loh. Engko lek duwe sapi, wah, iya kan? Itu harapan. Setelah harapan ini terbangun Bapak Ibu, baru muncul hasrat untuk melakukan sesuatu dan dengan keyakinan yang besar kita jalankan itu. Ini adalah namanya prinsip kekuatan tujuan. Dan saya melihat di teman-teman Flipmas itu luar biasa gitu. Ya, luar biasa. Bahkan begitu tadi saya muncul, ibu-ibu yang dari Jombang, Lumajang dan lain sebagainya, itu memberikan kekuatan itu gitu. Bahwa saya pernah memberikan impian. Ada impian yang harus kita capai gitu. Jadi makanya saya melihat awal saya ikut Flipmas itu orangnya unik-unik gitu. Ya, orangnya unik-unik. Terus kalau cerita lucu-lucu. Itu prinsip kekuatan tujuan. Nah, ini yang terpenting. Kenapa tadi pembicara pertama bilang, ayo saya punya ini, karena ada satu keyakinan bahwa saya yakin teman-teman di Flipmas bisa melakukan ini dengan baik. Gitu loh. Keyakinan ini yang kayaknya tidak dimiliki di organisasi lain. Gitu. Keyakinan kepada orang lain inilah yang sedang kita bangun dan kita bentuk supaya kita merasa nyaman. Gitu. Ya. Keyakinan-keyakinan ini yang paling utama Bapak Ibu. Karena kalau keyakinan pada orang lain kita tidak punya, ya kita males berteman dengan orang lain itu males gitu. Jadi keyakinan-keyakinan ini merupakan kekuatan tersendiri gitu. Ya, jadi sama Pak Darsono Sigit misalnya sekarang ada lahan, dia yakin sama diri sendiri. Tapi kalau tidak ada bantuan teman untuk melakukan, ya tetap. Jadi dari sinilah kekuatan Flipmas ini bisa saling mengabdi. Bahkan tadi saya dengar sejak awal Bu Eni itu setiap kali ketemu sama teman pasti teriak-teriak itu, ya kan? Ayo wis setara apa durung? Ya. Saya pikir itu adalah kekuatan keyakinan kepada orang lain bahwa Bapak Ibu bisa, makanya Bapak Ibu diajak. Itu keyakinan kekuatan. Kalau yang pertama saya yakinlah keyakinan kepada Tuhan kita sudah punya semua. Gitu. Tapi sayangnya memang dalam perjalanan keyakinan itu jadi agak bimbang gitu. Kalau kita meminta sesuatu terus tidak dikabulkan, itu jadi bingung gitu. Ya, padahal katanya Tuhan itu mengabulkan sesuatu melihat kesiapan kita. Ya, melihat kesiapan kita. Karena ada satu cerita, ada orang berdoa minta satu mobil yang bagus. Toyota Alphard, ternyata doanya dikabulkan. Nah, rumahnya enggak punya garasi gitu. Nah, sehingga dia harus bongkar rumahnya hanya untuk masukkan mobil itu. Jadi jangan-jangan saat kita minta pada Tuhan, Tuhan masih melihat bahwa kita belum siap untuk dapat itu. Makanya itu butuh orang-orang lain untuk membantu kita melakukan keyakinan tersebut. Jadi
tidak usah berpikir negatif, karena saat kita berpikir negatif itu keyakinan kita jadi melemah. Nah, yang berikutnya, nah ini yang menarik Bapak Ibu. Kita masuk Flipmas itu karena salah satu kekuatan yaitu cinta gitu. Ya, cobalah. Lek wis kumpul, kita sudah bukan kayak orang lain gitu. Ya, lek ngilokno kancane ya wis sak karepe. Setelah itu guyu ngakak-ngakak dan kita memaafkan. Ya, itulah bentuk kita. Ya. Kalau enggak nyaman sama teman, ya wis kita mek guyu tok, terus ngalih ya. Terus kekuatan kita yang kedua yaitu memberi. Itu saya dengar tadi dari pembicara pertama luar biasa ya. Ayo ada ini bareng-bareng kita kerjakan. Ya. Jadi gitu loh. Pak, saya lihat Pak siapa itu yang biasa menggambarkan batiknya itu juga kekuatan. Ini loh saya punya ini. Ya, memberi informasi. Sehingga orang-orang yang butuh itu bisa langsung lari ke sana. Nah, ini namanya bagian dari kekuatan cinta. Jadi kondisi inilah yang membuat kita di Flipmas itu bisa bertahan. Kalau misalnya gambaran melok Flipmas katelah apa sih? Ya, enggak ada. Tapi justru dengan kekuatan cinta ini yang kita miliki, kita bisa nyaman di Flipmas. Ya. Kalau misalnya pas masuk grup terus guyon, gak enak, ya wes leren, gak usah ditanggepi. Ya. Jadi kekuatan cinta inilah yang membuat kita bertahan di Flipmas. Sama dengan kehidupan Bapak Ibu. Kalau kita memang bisa bertahan dengan kondisi ini, ya kita akan bertahan di kehidupan. Nah, yang menarik gambarannya, memaafkan itu, satu, memaafkan orangnya. Ya, memaafkan orangnya, ambil pelajarannya, ingat selalu pembelajarannya, lepaskan emosi negatif. Karena begini Bapak Ibu, emosi negatif itu bisa membuat kita tidak nyaman. Dan itu akan mempengaruhi tubuh kita, dan itu jadi sakit. Jadi sebenarnya sakit yang diderita oleh orang-orang, itu karena emosi negatif yang berlebihan. Mangkal sama orang terus, berlebihan, kita jadi sakit. Ya, makanya ada yang bilang bahwa sebenarnya sakit itu dari perasaan kita. Kalau misalnya kita membiarkan rasa negatif itu masuk di tubuh kita, itu jadi sakit. Tapi kalau kita melepas pelan-pelan, ya, bahwa ini toh dilepas pelan-pelan, insya Allah kita balik ke sehat. Nah ini, memang proses memaafkan itu tidak segampang saya bicara loh ya. Tidak segampang saya bicara, pasti gini, iya enak aja saya ngomong ya toh. Lorone hati iki ya. Nah justru itulah tantangan kita, bagaimana melepas emosi tadi menjadi ikatan yang menjadi positif. Bapak Ibu boleh cek begini ya, cara paling gampang ngeceknya itu begini. Lek Bapak Ibu itu mangkel, kata-katanya lebih banyak dibanding bahagia, coba. Ya, misalnya mangkel sama saya gitu. Bapak Ibu bisa ngomong, oh gundul delon, ya toh. Terus gundul ngomongnya gak karuan. Terus semuanya gendut, semuanya itu yang jelek-jelek diomong. Tapi kalau bahagia bagaimana? Mek guyu tok. Ya apa? Antik itu aja. Jadi kata-kata tidak tahu bagaimana Tuhan menciptakan dulunya. Kata-kata positif itu diciptakan lebih sedikit dibanding kata-kata negatif. Ya, dibanding kata-kata negatif. Bapak Ibu coba cek kalau di rumah, ya. Kalau di rumah misalnya pasangan kita berbuat baik sekali, itu cepat sekali hilang. Tapi kalau kejelekannya akan terus diulang dibanding kebaikan yang pernah menutup kejelekannya itu. Nah, ini yang membuat kadang-kadang kita kalau ketemu sama teman seperti itu. Kejelekannya terus diulang, tapi kebaikannya hanya sedikit. Nah, itu pun karena memang kondisinya bagaimana waktu itu kata-kata positif manusia menciptakannya hanya sedikit dibanding kata-kata negatif. Ya. Orang contohnya begini, Bapak Ibu, orang kalau mencintai orang lain, ya, itu biasanya pujiannya biasa saja gitu. Tapi begitu Bapak Ibu membenci dia,
seluruh kejelekannya dia akan ungkap gitu. Ya, ya misalnya kegiatan kita sehari-hari. Jadi proses memaafkan itu sebetulnya proses yang sangat sulit dilakukan, tetapi kalau Bapak Ibu berhasil, berarti Bapak Ibu telah berhasil melepaskan emosi negatif yang terjadi di tubuh kita. Jadi memaafkan itu pun butuh latihan. Ya, tidak gampang orang memberi maaf. Nah, tahapan memaafkan seperti ini Bapak Ibu, kesadaran ya wis lah, sepiye maneh yang sudah terjadi mau diapakan. Ya, keputusan ya sudah saya lakukan pemaafan, ya tindakan kita datangi dia. Kalau perlu jangan yang punya salah untuk melakukan itu, kita ngomong baik-baik. Ya, bebaskan emosi itu secepatnya. Ya, jadi tubuh kita biar cepat sehat. Karena memang di dalam kegiatan sehari-hari, Bapak Ibu merasakan kalau kita bahagia, itu rasa capeknya akan lebih pendek dibanding kalau kita merasa kesal. Kalau kita merasa kesal melakukan sesuatu, itu capeknya luar biasa dan cepat sekali. Nah, ini tahapan-tahapan kalau kita memaafkan seseorang. Bahkan ada satu di dalam buku ini dikatakan bahwa siap enggak kita kalau mau tidur, ya, mohon maaf pada Tuhan, memaafkan diri sendiri, memaafkan siapa saja. Ya, sudahlah, kita merasa benar atau salah, kalau mau tidur, bilang sama Tuhan baik-baik, ya Allah, saya maafkan semua orang yang tadi atau kemarin bertemu saya, apapun yang terjadi. Ya, maafkan. Jadi tidak harus yang punya salah, yang minta maaf. Karena apapun yang terjadi Bapak Ibu, orang yang merasa salah itu pasti pertamanya merasa benar. Ya, jadi tidak bisa langsung kita kontak mereka, ya sudah maafkan saja. Dan saat maafkan mereka, tolong bayangkan wajahnya, insya Allah 2-3 hari orang itu akan ke ibu atau bapak untuk minta maaf. Ya, jadi sebetulnya begini, kita itu sama Tuhan katanya sudah dikasih tali-tali semuanya yang bisa saling berhubungan. Pernah enggak Bapak Ibu satu saat lewat, terus ketemu sama orang gini, saya kok kayaknya pernah tahu ya orang ini di mana ya gitu ya. Itu sebetulnya sama Tuhan kita memang dikasih tali semuanya. Tali kesadaran, tali kebaikan. Nah itu kadang-kadang tertutup dengan emosi yang kita miliki. Kita merasa benar, sama. Saya pun merasa kalau punya salah, kadang tidak langsung saya menghadap ke dia. Ya, saya lebih baik berargumen dulu, tapi memang akhirnya salah gitu. Nah, kenapa itu tidak dilakukan langsung? Ya karena faktor ego kita yang sama Tuhan itu diberi memang untuk defend diri kita gitu. Bahwa kita merasa benar, oh tidak juga gitu. Tapi kalau itu cepat kita sadari Bapak Ibu, ya sudahlah persahabat kita akan jadi lama. Tapi kalau tidak, ya siap-siap kita akan kehilangan teman. Nah, nilai kehilangan teman itu lebih berharga Bapak Ibu timbang nilai menambah musuh. Ya, ya sudahlah. Saya pun sama Ketua Flipmas ini sering bertengkar, wis. Lah ilo-iloan itu juga luar biasa gitu. Tapi setelah itu ya ketawa lagi, ya. Jadi harapannya justru kita harus kaya nih lingkaran pemaafan ini. Ya, lingkaran pemaafan. Apalagi kalau sudah kita berada di satu grup, kepala itu enggak sama gitu ya. Kepala enggak sama. Jadi saya sering melihat, bahkan saya pun sering gitu kan. Kalau ada apa-apa dilokno ya memang salah, ya wis lah. Kati diapakan lagi. Jadi proses lingkaran pemaafan ini sebetulnya melatih kita untuk menjadi lebih lunak terhadap sesuatu. Nanti mungkin pada akhir sesi kalau waktunya masih ada, saya cobakan untuk latihan. Ya, saya cobakan untuk latihan bahwa sebetulnya memang kalau kita tidak terbiasa memaafkan sesuatu itu sakit hati loh, ya, sakit ke hati itu. Karena pasti sebelum memaafkan kita merasa benar. Nah, perasaan benar ini menurut kita harus dipertahankan. Saya pikir bukan itu. Jadi benar itu jadi relatif dengan berlalunya waktu, ya.
dengan berlalunya waktu benar itu jadi relatif. Ya contoh paling gampang dulu itu tahun-tahun saya masih kecil, itu kalau lewat orang tua harus menunduk terus tangan harus agak lurus begini ke bawah. Itu paling benar sudah. Kalau enggak, ya saya diketak sama bapak saya itu. Sekarang kayaknya sudah enggak ada orang seperti itu ya. Sudah enggak ada. Bahkan anak-anak sekarang merasa lebih akrab itu kalau manggil dengan om, he, om. Omnya di hehe itu. Nah, ini kondisi yang harus kita pahami. Jadi benar itu bergeser berdasar waktu. Nah, hanya kebenaran yang hakiki milik Allah saja yang tetap. Nah, katanya kalau kita mencintai Tuhan, itu prosesnya seperti ini. Yang pertama yaitu mencintai semua orang. Pernyataan cinta bukan berarti terus semua orang dirangkuli, gitu. Mbak, aku cinta sama kamu, Mbak, ojo lah ya. Bukan yang itu ya. Maksudnya tidak ada keinginan kita menyakiti hati orang lain. Ya. Jadi mencintai semua orang itu bisa jadi mencintai diri Anda sendiri, mencintai orang tua, mencintai keluarga, mencintai anak, dan mencintai pekerjaan. Ya, susah Bapak Ibu kalau suruh seimbang. Ya. Kita sering melihat para pengabdi seperti kita ini, lek wis nang desa, selali nang anake wis ya. Tapi tetap kita baik pun ya. Lek wis nang desa, sing lanang lali gak ditatak nomangan itu. Ya. Kalau sudah kita bekerja, wis sampai lali omain di endi gitu. Sampai lupa kita rumahnya di mana, tidur di sawah-sawah itu. Intinya ini adalah proses yang diberikan Tuhan supaya kita saling mengerti dan mengenal gitu. Ya. Jadi inilah kebutuhan-kebutuhan seseorang tentang cinta gitu. Nah, mencintai diri Anda atau mencintai diri sendiri itu ya mulai nomor 1 self love, yaitu menjaga diri baik mulai sisi kesehatan ya, terus self esteem dan self acceptance. Jadi bagaimana kita memulai kita bisa berlaku baik untuk diri sendiri. Ya, sering orang-orang bilang begini, kalau sudah bekerja lupa sama diri sendiri. Lupa makan, terus mandi juga kadang sampai bengi dan lain sebagainya. Alasannya asik dengan pekerjaan. Itu adalah kondisi yang salah gitu. Berarti Bapak Ibu tidak mencintai diri sendiri. Apapun yang kita lakukan dengan siapapun, diri sendiri tetap dilakukan, yaitu rasa cinta. Bahkan Bapak Ibu pernah enggak Bapak Ibu kalau mau tidur ya, ini pesan saya ini, pesan saya kayak mau mati aja. Jadi begini, kalau mau tidur coba Bapak Ibu elus ya seluruh tubuh ya, elus dulu seluruh tubuh, terus bilang baik-baik. Ya tubuh, terima kasih kamu hari ini sudah membuat saya nyaman. Terima kasih kepala, mata, sebut satu-satu. Ya, karena tubuh kita itu sebetulnya terpisah dua, roh. Ini yang bicara ini roh. Ya, tubuh kita bisa bergerak karena roh. Tapi jarang sekali kita bilang terima kasih sama tubuh kita. Coba Bapak Ibu lakukan. Jadi kalau mau tidur ya, setelah berdoa, usap seluruh tubuh ya. Usap seluruh tubuh ya. Bilang baik-baik, ya kepala, otak, tolong bantu saya terima kasih hari ini kamu sudah berbuat baik, sudah bisa membuat saya berpikir. Mata, terima kasih, kamu sudah bisa melihat hal-hal yang positif. Hidung, semuanya, Ibu dan Bapak sebut satu-satu, terus bilang, ayo sekarang kita istirahat. Ibu dan Bapak coba cek setelah Bapak dan Ibu bangun tidur, luar biasa. Ya, selama hidup, maaf ini, banyak sekali orang yang belum pernah bilang terima kasih sama bagian-bagian tubuh ini. Ya. Justru banyak mengeluh. Aduh, awakku kesel kabeh, siraku ngeluh, motoku loro, semuanya. Tidak pernah ada ucapan terima kasih. Semuanya. Jarang sekali
pada tubuh kita yang sudah menyanggah hidup kita seperti ini. Justru tubuh kita itu sering dipersalahkan. Ya, padahal ini yang menyanggah roh kita loh. Jadi harapannya cobalah mulai sekarang dilatih. Bapak Ibu yang sering ya linu-linu begini kan. Sering ajak bicara ini bagian tubuh ini, ya misalnya ya siku, tolong bantu saya untuk sehat karena keluarga saya masih membutuhkan saya. Katakan pada kaki, ya kaki, tolong bantu saya sehat karena keluarga saya masih membutuhkan saya. Jangan biasa langsung minum obat dan lain sebagainya karena katanya obat itu racun. Ya, cobalah kalau Bapak Ibu capek ya, los bagian yang sakit ini ya sambil bilang terima kasih. Misalnya Bapak Ibu pusing, boleh sekarang dipraktekkan los bagian yang pusing bilang ya kepala, terima kasih kamu sudah membantu saya selama ini. Tolong bantu saya sehat karena anak-anak saya, suami, istri saya masih membutuhkan saya. Tolong bantu untuk sehat ya. Jangan gerak sedikit, minum obat dan lain sebagainya ya. Jadi itu bentuk-bentuk mencintai diri sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu coba melakukan, bolehlah. Nanti kalau ketemu, kita langsung praktek, jadi saya tahu. Gitu. Karena kalau praktek di sini kayaknya saya tidak bisa melihat perubahan-perubahan di Bapak Ibu. Gitu. Ya. Jadi itu bentuk-bentuk mencintai diri sendiri. Ya. Sering lakukan, sebetulnya tidak perlu obat. Di mana tubuh yang sakit, Bapak Ibu elus saja. Ya. Kalau sudah seusia kita itu seringnya kalau munggah-munggah sesuatu, belum didengkul, rotok enggak enak ya, dilus saja. Ya dengkul, ya tuh. Dengkulnya apa tuh bahasa Indonesia ini? Oh ya lutut, sorry. Ya lutut, tolong bantu saya untuk sehat. Dilus bagus-bagus Bapak Ibu. Ya, terserah kasih doa boleh ya. Karena memang kita ngomong ini juga doa gitu ya. Ngomong yang baik kita doa. Jadi ya lutut bantu saya untuk sehat. Karena sebentar lagi saya harus melakukan pengabdian ke masyarakat. Dan kalau masyarakat nyaman ke saya, doanya juga lancar. Jadi itu bentuk-bentuk mencintai diri sendiri. Dan boleh Bapak Ibu lakukan. Atau hari apa ya, saya kalau ke Malang, kita ketemu, monggo kita praktek. Nah, hal terbaik dan terindah di dunia ini tidak bisa dilihat atau disentuh, melainkan harus dirasakan dengan hati. Ini yang saya maksud bahwa sebetulnya komunikasi tadi yang saya lakukan itu hati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngomong dengan hati dan terasa langsung ke tubuh, itu tiba-tiba air mata keluar. Ya. Jadi bukan sesuatu yang menarik itu, tapi otomatis. Kalau kita ngomong dengan tubuh baik-baik, ya tubuh, ya bahkan tubuh yang sakit coba. Bapak Ibu yang punya sakit-sakit di bagian mana gitu ya, pegang sambil disambat. Itu terasa sekali gitu. Ya, terasa sekali. Jadi sebetulnya tubuh kita ini pun perlu untuk diajak bicara. Bukan hanya ada apa-apa kasih obat itu tidak. Ya, tubuh kita itu perlu kita ajak bicara. Ya. Nah, perlu kita memberi tubuh kita ya, mulai dari waktu ya, terus uang dalam artian kita harus melakukan sesuatu dengan uang tersebut, memberi ilmu dan sikap. Bapak Ibu boleh cek ya, misalnya begini, sikap seseorang ya, sikap seseorang kalau benci sama orang lain itu pasti berubah pada saat dia senang. Ya, perubahan tubuh kita ini akan mempengaruhi seluruh ini. Bahkan di salah satu buku Bapak Ibu disebutkan tubuh kita itu terdiri atas air. Dan kalau di bukunya Masaru Emoto, air itu yang membuat manusia bergeraknya, atau air itu kalau dikasih perkataan buruk, air itu pecah-pecah. Dan air kalau dikasih perkataan baik, air itu jadi seperti mutiara begitu. Seperti kristal yang bagus. Nah, makanya tubuh kita itu akan bereaksi Bapak Ibu. Saat dipuji, itu darah karena bentuknya air, itu berupa kristal-kristal bagus. Pak Yudi bisa agak dipercepat biar Saat ada kita waktu diskusi. Ya.
biar ada waktu diskusi bisa dipercepat sebentar sedikit. Oke. Nah, yang berikutnya kekuatan energi positif. Nah, jadi mulai sekarang Bapak Ibu coba dilatih kalau bisa kurangi kata yang negatif. Kata-kata tidak itu dikurangi. Kalau merasa sakit katakan tubuh kita kurang nyaman. Nah, masih ada kata-kata nyaman. Ya, mengatakan dengan yang negatif. Berikutnya kekuatan konsentrasi. Kekuatan konsentrasi ini sebetulnya mau saya praktekkan gitu, tapi nanti kita lihat waktunya ya. Kekuatan konsentrasi itu sebetulnya ini, kebutuhan dasar yang mempengaruhi konsentrasi. Yang pertama fisiologis. Kalau fisiologis terpenuhi baru emosional. Kalau emosional terpenuhi baru ke psikologis, baru ke mental, terakhir ke spiritual. Itu adalah kebutuhan dasar yang mempengaruhi konsentrasi. Kalau kebutuhan dasar ini semua terpenuhi, maka konsentrasi kita akan penuh. Kekuatan keputusan, ini kekuatan terakhir. Ya. Seorang manusia cepat atau lambat akan mengetahui bahwa dia adalah tuan pemilik kebun bagi jiwanya. Dan dia adalah sutradara kehidupannya. Jadi apapun yang Bapak Ibu putuskan, jangan melihat orang lain. Misalnya, gara-gara dari sampean saya ikut ngambil keputusan. Tidak. Keputusan seseorang itu karena dari kekuatannya. Walaupun ada orang bicara, itu hanya untuk pertimbangan saja. Sehingga kalau ada keputusan terus kita menyalahkan orang lain, itu berarti orang itu belum tahu siapa dirinya. Makanya saya salut di dalam Flipmas ini, rasa berbagi itu banyak. Semua orang. Begitu kemarin dibuka, ayo siapa yang mau ngisi materi, itu sudah urut langsung. Ada yang mau buat keripik tempe, keripik jamur, semuanya. Ada yang caranya memerah susu, susu sapi, susu-susu saja, semuanya ada. Jadi itu adalah kekuatan keputusan ya untuk berbagi terutama. Jadi seorang manusia cepat atau lambat akan mengetahui bahwa dia adalah sang tuan pemilik kebun bagi jiwanya. Dan dia juga adalah sutradara bagi kehidupannya. Nah, balik lagi ke kita. Apapun yang kita putuskan, satu, jangan menyalahkan orang lain, beri maaf pada diri sendiri, tebarkan cinta dengan sepenuh jiwa pada sesama. Ya, tidak ada orang yang sempurna. Justru dengan cinta itulah orang akan jadi lebih kelihatan sempurna karena kita saling menutupi dengan yang lain. Ya, jadi prinsip di balik keputusan yang mampu mengubah hidup seseorang cukup menarik ini Bapak Ibu, coba dicek saja ya. Satu, frustasi. Kalau ada sesuatu yang tidak nyaman, kita cuma dihadapkan ketiga hal. Coba Bapak Ibu bisa cek ya. Yang dua itu negatif loh. Jadi kita hidup itu di sekeliling kita itu banyak negatif dan jangan sampai terikuti. Ya, kalau ada keputusan pasti ada seorang yang merasa frustasi, ada yang ketakutan, ada yang terinspirasi. Contoh gitu. Pada saat pemerintah memutuskan kita lockdown, ya, ada orang yang frustasi. Ada orang yang ketakutan, kena penyakit, kena ini dan lain sebagainya. Ada orang begitu lockdown punya inspirasi baru. Bapak Ibu bisa cek loh, kiri kanan kita itu negatif. Justru kitalah pusat inspirasi. Ini konsep hidup. Jadi kalau ada satu yang keputusan yang membuat Bapak Ibu tidak nyaman, itu berarti ketakutan. Berarti kita ada sisi yang negatif. Tapi kalau ada keputusan membuat kita, sampai kayak gitu ya, kita tidak takut tapi merasa tidak ada sesuatu yang nyaman, itu namanya frustasi. Tapi begitu ada keputusan, kita tidak boleh kemana-mana, kita punya inspirasi. Wah, di rumah saya tak bikin kue dan lain sebagainya, itu inspirasi. Bapak Ibu boleh cek, tingkatan yang kiri sama kanan itu lebih besar dibanding yang tengah gitu. Ya. Nah, padahal pilihan kita itu sama Tuhan dilepaskan. Bapak Ibu milih frustasi boleh kok. Milih ketakutan boleh, milih inspirasi apalagi. Jadi keputusan-keputusan ini akan merubah hidup kita. Orang-orang yang melihat suasana ini frustasi,
ya hidupnya seperti itu. Orang-orang yang akan milih ketakutan, ya hidupnya seperti itu. Tapi orang-orang yang milih inspirasi, setiap kali kita ketemu ada satu hal yang baru. Caranya gampang Bapak Ibu melihat orang ini inspirasi atau tidak. Setiap kali kita menyebut dia, ada kepingin ketemu. Karena kalau dengan dia pasti ada satu masukan yang baru untuk saya. Oh, itu pasti itu. Nah, itu orang-orang yang menginspirasi. Tapi kalau misalnya, aduh jangan ketemu orang itu. Duh mesti mengeluh, sing iki. Nah, itu orang-orang frustasi itu. Ya. Tapi ada yang gini, ojo ketemu wong iku mesti diweden-wedeni. Konro Covid, hati-hati lo Covid itu, semuanya. Ya, padahal di balik itu ada inspirasi yang cukup menarik. Nah, apa yang mau kita putuskan balik Bapak Ibu itu tergantung hidup kita. Tergantung kekuatan kita mau memilih. Allah sudah memberi semua, ada 7 tadi kekuatan yang kita miliki. Nah, kita mau gunakan atau justru kita ada yang di negatif itu kita yang punya gitu. Ya. Kalau kita selalu ketakutan, itu dampaknya ke frustasi itu. Ya. Jadi takut yang berlebihan itu mengakibatkan frustasi. Sehingga tidak keluar inspirasi, ya. Harapan saya orang-orang Brikmas jadilah orang yang menginspirasi. Demikian, terima kasih. Sedikit, semoga awal yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.